Film ini berjudul Gladiator 2, melanjutkan kisah epik yang terjadi 16 tahun setelah peristiwa dalam film pertama. Film ini berfokus pada Lucius Verus, putra Lucilla dan cucu dari mantan Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Setelah invasi Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Marcus Acacius menghancurkan kediamannya di Numidia dan menyebabkan kematian istrinya, Lucius ditangkap dan dijual sebagai budak, kemudian dipaksa menjadi gladiator. Mari kita simak cerita selengkapnya. Di kerajaan Afrika Utara, Endia Hano menjalani kehidupan yang tenang bersama istrinya Orisha. Namun, kedamaian terganggu ketika Sirene mengumumkan invasi oleh tentara Romawi setelah melihat asap keluar dari kota. Hano dan Arit mengenakan baju besi mereka dan bergabung dengan warga lainnya untuk mendengarkan pemimpin mereka, Jagira, membuat rencana pertahanan sebelum berangkat berperang. Hano dan Arit harus bertukar cincin dan berjanji untuk saling menjaga. Pasangan itu bergabung dengan tim di tembok, dan Hano memberikan pidato yang menginspirasi. Segera kapal-kapal Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Akazu muncul di pantai. Kapal-kapal itu mengalami kerusakan berat, namun Catus memerintahkan anak buahnya untuk terus bergerak sementara mereka membalas dengan ketapel dan pemanah mereka sendiri. Tembakan menyebar di kedua sisi, dan beberapa orang tewas hanya dalam beberapa menit. Setelah kapal mencapai benteng, tentara Romawi menurunkan beberapa platform dan menyerbu. Catus terus memimpin saat ia menjatuhkan prajurit demi prajurit dengan pedangnya dan tanpa ampun. Hano melakukan hal yang sama di sisinya, membunuh orang Romawi dengan kecepatan yang mengesankan saat orang Romawi menyerbu benteng dengan kekuatan perisai mereka sebagai perlindungan. Arit menembakkan anak panahnya dari atas, menawarkan perlindungan bagi para pejuang pedang. Ketika Catus melihatnya, ia memerintahkan pemanahnya sendiri untuk membalas, dan Arisha tertembak mati. Hano menyaksikan Firman mistis dibawa ke alam baka. Ia mencoba mengejarnya saat ia dengan putus asa meneriakkan namanya, tetapi pada saat itu tubuhnya muncul kembali, dan ia bangun di dekatnya. Ia menemukan mayat istrinya, jadi ia menangis saat ia mengambil anak panah dari dadanya sebelum orang Romawi menangkapnya. Sesudahnya, Catus mengklaim kota itu untuk Roma sementara anak buahnya membakar mayat-mayat semua warga, termasuk Hano, mendapatkan merek terbakar di tubuh mereka yang menandai mereka sebagai budak. Selanjutnya, para budak dikirim ke Roma dengan kapal. Selama perjalanan, Hano memperhatikan Jagira memiliki luka serius dan membantunya membalutnya. Jagira berpikir dia tidak punya banyak waktu lagi dan mengingat hari ketika dia menemukan Hano sebagai anak hilang di padang pasir. Hal ini memicu sebuah kenangan di benak Hano. Dia adalah seorang anak yang tinggal dengan keluarga yang baik, tetapi ibunya mengirimnya pergi ketika orang Romawi menyerang rumahnya. Akhirnya, kapal-kapal tiba di pelabuhan Roma. Catus diterima sebagai pahlawan, dan Kaisar Kembar memahkotainya dengan laurels. Dia meminta istirahat dari perang untuk menghabiskan waktu bersama istrinya. Tetapi si kembar mengumumkan bahwa mereka akan menyerang Persia dan India. Para budak dibawa ke Anum di pinggiran Roma, di mana MCU mengawasi pelatihan gladiator. Jagira, Hano, dan beberapa budak lainnya dilepaskan di arena latihan. Di mana mereka harus melawan sekelompok babon liar. Tentara tersembunyi menembakkan anak panah ke babon untuk membuat mereka lebih ganas, dan segera binatang buas ini melompat ke para budak untuk membunuh mereka dengan gigi mereka. Jagira menolak untuk bertarung dan berlutut saat dia menunggu akhir. Hano ingin menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat, dan Jagira mati ketika babon itu mengejar Hano. Dia menghentikannya dengan meletakkan rantainya di mulutnya dan menggigit kakinya, lalu dia mencekik babon itu sampai mati dengan rantainya. Sesudahnya, Hano dan teman-temannya dikirim ke barak dengan budak-budak MCU lainnya, yang mengejek Hano dengan membuat suara-suara babon. Begitu para budak diberi makan, mereka dibawa ke Mecus sehingga dia dapat menilai rekrutan baru. Hano menolak untuk berbicara, jadi Mecus memerintahkan pelatih gladiator Vigo untuk melawannya. Pada awalnya,
Sepertinya Hano memiliki kerugian, tetapi segera dia pulih dan melawan balik dengan keterampilan yang mengesankan untuk mengalahkan Vigo. Kemudian, Hano dikirim ke kamar pribadi, di mana Mechus menjelaskan dia memilih gladiator untuk kemarahan mereka, dan Hano memiliki banyak kemarahan. Hano akhirnya berbicara untuk mengatakan tujuannya adalah untuk membunuh Chatus, dan Mechus menjelaskan dia dapat mencapainya jika dia memenangkan cukup banyak pertarungan di Roma. General, his head, ready for your sword. Sementara itu, Chatus bersatu kembali dengan istrinya Lucilla, putri dari Chatus sebelumnya Kaisar. Dia mengakui dia lelah dengan tirani si kembar, jadi dia dan Lucilla mulai membuat rencana untuk memberontak terhadap Kaisar dan membuat Roma hebat lagi. Beberapa waktu kemudian, Mechus membawa Hano ke sebuah pesta di kota yang dilemparkan oleh Senator THX. Hano dan salah satu budak THX dipaksa bertarung dengan pedang sampai mati di depan Kaisar. Pada awalnya, Hano menolak untuk membunuh dan menyerang pria lain menggunakan furnitur dan benda apapun yang dapat dia temukan di sekitar, tetapi orang itu menolak untuk menyerah, sehingga Hano tidak punya pilihan selain menusuknya dengan pedang. Geta sangat terkesan dan bertanya Hano dari mana dia berasal, tetapi Hano menjawab dengan kutipan tentang Enot Virgil. Untungnya, Kaisar menemukan puisi itu lucu dan berharap untuk melihat Hano di arena setelah pesta. As do I. Your Majesties. Mechus menegur Hano karena menjadi kurang ajar di depan Kaisar dan bertanya di mana dia belajar kata-kata seperti itu. Hano mengatakan kotanya memiliki seorang tahanan Romawi, dan dia mengambil beberapa cerita darinya, tetapi Mechus tidak mempercayainya, membuat Hano kaget. Dia membayar 2 koin untuk pertarungan dan mempelajari para gladiator dapat menabung untuk membeli kebebasan mereka. Malam itu, di ruang tersembunyi, Lucilla dan Chatus bertemu dengan beberapa senator untuk berbagi rencana mereka untuk menyelamatkan Roma. Chatus menjelaskan tentara Romawi setia kepadanya, dan para senator setuju untuk mendukungnya. And the Senate will support you. Beberapa hari kemudian, Hano dan budak lainnya dibawa ke Roma untuk pertandingan gladiator di Coliseum. Mereka terkesan dengan arsitektur dan patung-patungnya, tetapi mereka juga memperhatikan semua orang miskin di jalanan. Mechus bertemu dengan THX, dan mereka setuju untuk menggandakan taruhan mereka di Coliseum. Kaisar menerima Chatus dan Lucilla di kursi utama, dan kerumunan meneriakkan nama jenderal setelah beberapa kata dari Chatus. Para budak memasuki arena, dan juara gladiator Glo datang menunggangi badak. Hano Aksi adalah pemimpin kelompok dan membuat strategi untuk menghindari serangan badak. Pada awalnya berjalan dengan baik, tetapi segera seorang budak terjatuh. Lukanya membuatnya berlari lebih lambat, dan badak membunuhnya dengan tanduknya. Kemudian, Hano mengolesi tanah ke tangannya, yang mengingatkan Lucilla pada mantan kekasihnya Maximus, sang protagonis dari film pertama. Dia melempar tanah ke Rhino untuk mengalihkan perhatian dan melompat keluar dari jalan, menyebabkan Beast menabrak dinding. Glo jatuh dari Rhino dan terluka, tetapi dia masih bisa bergerak dan mengejar Hano saat para pria bertarung dan saling memukul. Hano dan Glo terus bertarung dengan sengit, menggunakan senjata apapun yang dapat mereka ambil di sekitar arena. Ketika Glo berhasil menjatuhkan Hano, Carala memilih darah, tetapi Lucilla meminta belas kasihan. Geta mengacungkan jempol untuk menyelamatkan Hano, yang mengatakan dia tidak ingin ditipu oleh orang Romawi dan mulai bertarung lagi. Dan Hano memenggal Glo dengan 2 pedang. Sekarang, orang banyak dan bahkan para budak lainnya meneriakkan nama Hano. Di Gladiatores Quarters, Dr. Raffi merawat luka Hano setelah pertarungan. Lucilla pergi ke kamar pribadinya dan perempat dan menyatukan petunjuk yang dia lihat hari ini, kutipan dan kotoran yang mengalir, mengonfirmasi Hano adalah Lucius, putra yang dia miliki dengan Maximus. Ketika Lucius masih kecil, dia adalah satu-satunya pewaris sah tahta, jadi Lucilla mengirimnya pergi untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang ingin membunuhnya demi kekuasaan. Lucilla menangis ketika dia menyadari putra kesayangannya telah kembali dan mengundang Mechus untuk berbagi makanan.
Dia mencoba untuk bersikap santai saat dia bertanya tentang budaknya, tetapi Mecus dapat mengetahui dia menyembunyikan sesuatu. Kemudian, Mecus bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Lucilla dulunya memiliki seorang putra yang menghilang. Di malam hari, Lucilla melarikan diri melalui terowongan tersembunyi dan bertemu dengan seorang teman senator yang menyelundupkannya ke sel gladiator. Hano mengungkapkan dia mengingatnya dan nama aslinya, tetapi dia mengatakan Lucius sudah mati dan dia hanya Hano sekarang. Lucilla mencoba menjelaskan dirinya sendiri, namun Hano dengan marah berteriak padanya dan mengusirnya. My name is Hano, and I have no... I'm so sorry. Ketika Lucilla kembali ke rumah, dia memberitahu Catus bahwa putranya masih hidup dan memohon bantuannya. Keesokan paginya, Hano sedang berlatih dengan budak lainnya, tetapi Vigo masih kesal dan mengirim kelompok itu pergi untuk membuat Hano menangani mekanisme dayung sendirian. Di penghujung hari, tangan Hano mentah, jadi Raffi merawat mereka sambil berbagi cerita. Raffi adalah orang bebas dan bisa saja kembali ke kampung halamannya, tetapi dia bertemu seorang wanita, jadi mereka memulai hidup baru di sini di Roma. She's from Londinium. Eyes there as blue as yours. Pertarungan gladiator berikutnya akan terjadi di kapal arena dipenuhi dengan air, dan beberapa hiu berenang di dalamnya. Lawan melepaskan tembakan dengan panah yang menyala, dan setiap kali seorang pria terkena, tubuhnya jatuh ke dalam air dan menjadi makanan hiu. Hano memberitahu timnya untuk terus mendayung, dan ketika mereka cukup dekat dengan kapal lain, mereka menghancurkan oars mereka. Hano bergerak maju dan menabrak kapal lain, menghancurkannya di tengah. Kemudian, Hano dan anak buahnya melompat ke perahu musuh untuk mulai membunuh mereka satu persatu. Lebih banyak mayat jatuh ke dalam air saat kapal yang rusak didorong ke dinding, menempatkan Hano dekat kursi utama. Dia mengambil busur silang dan menembak Catus, tetapi seorang pejuang mendorongnya pada detik terakhir, dan dia kehilangan anak panah. Setelah pertarungan, para budak meneriakkan nama Hano lagi. Vigo datang untuk memarahi Hano atas trik busur silangnya, tetapi Hano mengatakan Vigo seharusnya senang anak panah itu bukan untuknya. Sementara itu, Lucilla membuat semua rahasia dengan THRX. Kemudian, Mecus datang ke THRX ada di rumah untuk mengambil semua uang dari taruhan mereka, menunjukkan ini adalah rumahnya sekarang, bukan uang THRX. You have Lucilla's trust. More importantly, you have my trust. Dia membayarnya dengan rahasia ada pemberontak yang berencana untuk melengsarkan si kembar. Namun rencana itu telah ditunda sampai gladiator tertentu diselamatkan dari arena. Malam itu, tentara istana menjemput Lucilla di rumahnya di tempat tinggal gladiator. Catus dan anak buahnya menyelinap masuk untuk menyelamatkan Hano. Namun, prajurit kaisar sudah menunggu untuk segera menembak orang-orang itu dengan anak panah sebelum menangkap Catus. Pasangan itu dibawa untuk menemui si kembar dan mendapat teguran atas pengkhianatan mereka, hanya untuk membuat Catus menertawakannya. Hal ini membuat Kacala marah yang mengambil pedang dan mencoba membunuh Catus. Come! His death must be public. Public! Geta segera menghentikannya dengan mengatakan hukuman harus di depan umum. Setelah pasangan itu dibawa ke sel, Mecus menunjukkan bahwa penyaliban adalah untuk pencuri, dan Catus adalah pahlawan, jadi jika kaisar ingin tetap berada di sisi baik warga, mengirim Catus ke arena akan menjadi ide yang lebih baik. Keesokan harinya, Robby menunjukkan kepada Hano kuil untuk para juara gladiator, dan Hano memperhatikan bahwa nama Maximus telah tergores. As I saw it, I was not afraid. Tetapi di kuburan Maximus, baju besi dan pedangnya masih disimpan dalam kondisi baik di dinding. Hano membaca apa yang kita lakukan dalam hidup ini bergema di keabadian. Untuk pertarungan gladiator berikutnya, prajurit tambahan melindungi kursi utama, dan Lucilla dibelenggu. Catus adalah gladiator pertama, dan dia harus bertarung melawan prajurit Garda Praetorian yang memiliki begitu banyak lawan. Catus terluka beberapa kali, tetapi dia masih seorang prajurit yang hebat dan berhasil membunuh setiap prajurit dengan pedangnya. Selanjutnya, Hano dikirim keluar dan mulai melawan Catus, sehingga orang banyak tidak tahu siapa yang harus didukung. Kedua pria itu adalah pejuang yang sangat baik, dan pertempuran berlangsung untuk sementara waktu tanpa tanda-tanda akan berakhir segera. Sir Aelius. Akhirnya, Catus lelah. Jadi dia memberitahu Hano dia tahu identitas aslinya dan menjatuhkan pedangnya sebelum mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Geteo segera meletakkan ibu jarinya ke bawah, tetapi sebelum Hano dapat mengangkat pedangnya,
Catus menjelaskan dia benar-benar mencintai Lucilla dan dia akan mati untuk Maximus. Ini membuat Hanno menjatuhkan pedangnya juga, dan para kaisar marah sehingga mereka memerintahkan para pemanah untuk melanjutkan eksekusi. Anak panah segera membunuh Catus, dan Hanno bertanya kepada orang banyak apakah ini adalah cara Roma memperlakukan pahlawannya, karena dengan begitu warga harus berharap diperlakukan lebih buruk. Kemudian, orang banyak mulai mencemooh kaisar, dan para penjaga menahan orang-orang sementara para pemimpin mereka meninggalkan Coliseum. Di malam hari, Metius mengunjungi Hanno untuk bertanya kepadanya mengapa dia membiarkan Catus hidup. Hanno menjelaskan membangun Roma yang lebih baik adalah mungkin, tetapi Metius berpikir itu adalah mimpi yang mustahil dan mengingatkan Hanno bahwa dia hanyalah alat di jalanan. Destiny? Be your instrument in this life. Warga membuat kerusuhan dan menyalakan api di mana-mana saat mereka meminta kepala si kembar. Di kamar kerajaan, Geta dan Kacala mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan, dan Kacala menyalahkan semuanya pada Geta, yang merespons dengan melemparkan air ke wajah saudaranya. Kacala menyerbu keluar ruangan, dan Metius mengikutinya untuk memanipulasinya. Dia mengatakan bahwa Geta akan menyalahkan Kacala untuk semuanya di depan umum, jadi Kacala harus menghadapinya. So that I couldn't have any more hair. You remember your brother. Lelah harus berbagi segalanya. Kacala mengambil pisau dan memotong tangan saudaranya. Geta menghentikannya dari melangkah lebih jauh dan mengingatkan Kacala bahwa dia mencintainya, menyebabkan dia ragu-ragu. Tiba-tiba, Metius muncul di belakang Kacala dan mengarahkan tangannya untuk menebas leher Geta beberapa kali sebelum menikamnya. Pagi hari, Lucilla mengunjungi Hanno dan memberinya cincin Maximus sebagai balasannya. Hanno berbagi belasungkawa sebelum mereka berbaikan dengan pelukan. Sementara itu, Kacala mengambil alih tahta dan mengumumkan monyetnya akan menjadi konsul pertamanya, sementara Metius akan menjadi yang kedua. Metius mempersembahkan kepalanya kepada para senator dan menjelaskan dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melindungi pemerintah mereka, sehingga mereka memilih untuk menjadikannya pemimpin penjaga Praetorian. Sesudahnya, Metius mengunjungi Lucilla untuk memberitahunya bahwa dia dulunya adalah seorang budak untuk ayahnya, dan sekarang dia berencana untuk mengakhiri garis keturunan kekaisaran dengan menjadi kaisar sendiri. Now I can... Pada saat yang sama, Hanno memberikan cincin itu kepada Raffi, memintanya untuk membawanya ke tentara Catus di Osta sebelum pergi. Raffi memberikan Hanno kunci sel. Keesokan harinya, Raffi harus menghindari beberapa penjaga untuk mencapai jenderal, yang segera setuju untuk membantu ketika mendengar cincin itu dikirim oleh Lucius, Pangeran Roma. Prince of Rome. Di Coliseum, Vigo mengumumkan ini akan menjadi pertarungan terakhir Hanno dan menunjukkan kepadanya pedang kayu kebebasan yang bisa dia menangkan jika dia membela ibunya. Tiba-tiba, Hanno membuka pintu sel dan menjatuhkan Vigo sebelumnya, karena perlahan membunuhnya dengan pedang kayu. Budak lainnya juga keluar dari sel mereka dan dengan cepat membunuh semua penjaga yang mencoba menghentikan mereka. Hanno pergi ke makam ayahnya untuk mengambil pedang dan baju besinya. Dia masih memiliki anak panah yang membunuh Orit, dan dia menyuruhnya untuk menunggunya. Sesudahnya, Hanno memberikan pidato yang menginspirasi kepada para budak, yang semuanya setuju untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Kemudian, dia memasuki arena dan menemukan Lucilla dikepung oleh senator pemberontak sementara orang banyak meneriakkan namanya. Tetapi sebelum mereka dapat menyerang, para budak bergegas masuk untuk membantu Hanno bertarung dengan jumlah yang adil. Saat pertempuran sengit terjadi, Kacala menjadi bersemangat, tetapi Metius frustrasi dan memberitahu seorang komandan untuk memanggil kavaleri. Namun, ini tidak dapat dilakukan karena kavaleri melindungi kota sejak tentara lama Catus datang dari A untuk menyerang mereka. Mereka masih berhasil menyelamatkan beberapa tentara, yang segera memasuki arena dan mulai membunuh para budak dan senator tanpa ampun. Sementara semua orang terganggu, Metius menggunakan kesempatan untuk membunuh Kacala dengan memasukkan bodkin ke telinganya. Dan Hanno mencoba menyelamatkan ibunya. Pada saat itu, Metius menembakkan anak panah yang menembus jantung Lucilla, jadi dia memberi Hanno kata-kata penyemangat terakhirnya sebelum meninggal. Sesudahnya, Metius pergi dengan kuda untuk bergabung dengan angkatan darat di gerbang, jadi Hanno mencuri kuda untuk mengikutinya. Beberapa menit kemudian, penjaga Praetorian bertemu dengan angkatan darat Catus yang dipimpin oleh Raffi di luar kota. Hanno muncul di depan Metius dan memperkenalkan dirinya sebagai Lucius yang sebenarnya naik tahta.
I fight that task. And what if you're gods? Dia menangani Mechus untuk menjatuhkannya dari kudanya. Mechus ternyata adalah lawan yang menakutkan yang berhasil mematahkan pedang Hano dan membuatnya rabun dengan melemparkan tanah ke wajahnya. Kemudian, Mechus mendorong Hano ke sungai dan mulai menusuk, tetapi pedang itu terus memantul di baju besi Hano. Melihat dirinya di akhirat lagi dan mengingat kata-kata terakhir ibunya, sebelum muncul kembali dengan kekuatan yang kembali. Dia meninju Macrinus sebelum mengambil pedangnya untuk memotong lengan, diikuti oleh tebasan ke perutnya yang akhirnya membunuhnya. Hano mengingatkan pasukan tentang mimpi kakeknya tentang Roma yang sempurna. Semua prajurit bernyanyi untuk menunjukkan dukungan mereka dan setuju untuk tidak bertarung lagi. Malam itu, Lucius pergi ke arena dan mengambil sebagian darah Lucilla sebelum mengambil beberapa kotoran atas nama ayahnya. Terima kasih telah menonton.